Riz pulang ke Boston semenjak beberapa bulan yang lalu. Kedua orang tuanya sudah pindah ke Boston. Mereka terus mengamati dan juga mengikuti Riz. Kini Riz sudah sampai di rumah kedua orang tuanya. Ia tidak menyangka kalau kepulangannya disambut oleh Ruella. Mamanya, wanita itu, menatapnya penuh bertanya-tanya. Kenapa ia pulang sendirian? Riz, kenapa kau pulang sendirian? Di mana Daisy? Tanya wanita itu menatap putranya. Mama tidak perlu mencarinya. Dia tidak akan lagi mengganggu hidupku, jawab pemuda itu dengan mudah. Ia berjalan masuk ke dalam rumah. Ruella mengerutkan keningnya bingung. Sama sekali ia tidak bermaksud dengan perkataan putranya. Apa maksudmu, nak? Kau jangan macam-macam. Nanti bisa-bisa papamu marah padamu, Riz, ujar Ruella. Riz, ia menarik lengan sang mama dan mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruangan kerja miliknya. Wanita itu semakin bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Kenapa baru saja pulang dari Manhattan? Sikap si bungsu ini sangat aneh. Ruella mendekati putranya dan wanita itu sangat penasaran apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Riz. Ada apa? Kau jangan membuat mamamu ini bertanya-tanya ya, Riz, seru wanita itu memukul lengan putranya. Riz duduk di sofa, diikuti oleh mamanya yang kini bersandar di pundaknya dan menatap ponsel milik Riz. Di sana Riz menunjukkan satu foto di mana Ruella terkejut melihatnya. Di sana nampak gambar wajah putra sulungnya dan juga seorang gadis cantik dengan perutnya yang besar. Gadis yang selama ini dicari oleh Riz. Ruella menutup mulutnya tidak percaya. Ini Justin dan ini Annabelle, pekik Ruella. Riz menganggukkan kepalanya. Selama ini Annabelle dirawat oleh Justin, Ma. Mereka berada di Manhattan. Seketika wanita itu langsung melebarkan kedua matanya, tidak percaya. Ia benar-benar terkejut dan juga syok mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Riz. Manhattan, pekik Ruella. Riz menganggukkan kepalanya. Ia menunjukkan senyuman bahagianya kepada sang mama sebagai bukti kalau dirinya sudah menemukan Annabelle yang ia cari selama ini. Aku menemukannya, Ma. Aku juga menemukan Justin di sana, ujar Riz penuh kebahagiaan. Ia memeluk mamanya. Wanita itu melebarkan kedua matanya. Ia langsung memeluk leher Riz dan ekspresinya yang kini berbunga-bunga. Kenapa kau tidak membawanya pulang, nak? Mama sangat ingin bertemu dengan mereka, seru Ruella yang kini berkaca-kaca, dan wanita itu menangis. Riz meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Ia meminta pada mamanya untuk tidak keras-keras mengatakan hal ini. Takutnya akan terdengar oleh Geraldo dan laki-laki itu akan marah-marah nantinya. Jangan keras-keras, Ma. Nanti kalau Papa mendengar semua ini, Papa bisa menyakiti Annabelle. Tidak mungkin dia menyakiti Justin karena kekuasaan Justin berlipat-lipat dari yang Papa miliki, ujar Riz. Ruella sangat bahagia mendengar kabar ini. Ia sangat-sangat tidak sabar ingin bertemu dengan mereka semua. Nanti kau harus mengantarkan Mama bertemu dengan mereka ya, Riz. Berjanjilah pada Mama, seru wanita itu. Riz mengangguk patuh. Ia memeluk mamanya dengan erat dan wanita itu juga membalas pelukan putranya. Beberapa detik mereka berpelukan sebelum akhirnya kini Ruella melepaskan pelukannya. Ia mendongak menatap wajah putranya dengan penuh pertanyaan. Nak, di mana Daisy? Tanya Ruella. Daisy tetap di Manhattan. Justin mengancamnya, Ma. Dia tidak akan lagi menggangguku kecuali kalau Papa masih bersikeras. Maka dia akan menghadapi Justin dan aku bukan lagi sebagai anak, tetapi sebagai orang asing. Riz mengatakannya dengan penuh kesungguhan hingga membuat Ruella dia langsung menutup mulutnya tak percaya. Bagaimana bisa pertengkaran antara papa dan anak ini bisa terjadi hingga seperti ini? Riz jelas tidak akan melepaskan cinta sejatinya, apalagi ia akan menjadi seorang papa. Annabelle kini duduk di teras serumah Justin. Gadis itu sibuk merajut semenjak pembantu di rumah Justin mengajarinya merajut. Gadis itu tidak henti-henti merajut segala sesuatu yang ia inginkan.
Bahkan dalam hitungan hampir 1 minggu penuh, ia merajut membuatkan sweater untuk Justin sebagai ucapan terima kasih, katanya. Seorang laki-laki kini turun dari dalam sebuah mobil berwarna merah. Dia tidak sendirian, melainkan bersama Justin yang menemaninya. Wow, sejak kapan kau memelihara kelinci hamil di rumahmu, Justin? Tanya laki-laki berdarah London tersebut. Dia adik iparku, Lesandro. Namanya Annabel. Justin menjelaskan kepada sahabatnya. Terlihat masih muda, tapi sudah hamil. Kamu di luar nikah? Tanya laki-laki dengan jas retro berwarna hitam tersebut. Annabel sedikit tersinggung. Lama-kelamaan ia mendengar perbincangan mereka hingga membuat gadis itu kini menoleh dan menatap mereka dengan tatapan tajam. Seketika laki-laki yang berdiri di samping Justin tersebut tercengang dan Annabel langsung berdiri berjalan mendekatinya. Aku tidak hamil di luar nikah ya, pekik Annabel menatap nyalang dan berkaca pinggang kepada seorang Dante Lesandro. Laki-laki itu tertawa. Ia begitu gemas melihat seorang Annabel yang ternyata sangat lucu. Oh my gosh, dia tidak lebih terlihat seperti seekor kelinci yang marah-marah saat ini. Mengemaskan sekali kau. Siapa namamu? Tanya Dante. Ia ulangi lagi meskipun dirinya sudah tahu siapa nama Annabel yang sebenarnya. Tidak penting aku mengenalkan siapa namaku padamu, laki-laki aneh, pekik Annabel. Justin yang melihat itu hanya tertawa. Sejauh ini memang Annabel begitu dekat dengan beberapa teman yang Justin bawa pulang. Annabel segera meringkas beberapa alat-alat rajutnya dan gadis itu berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka berdua yang kini duduk di kursi teras. Dante Lesandro masih memperhatikannya seraya tertawa pelan. Apa dia baru tinggal di sini? Sejauh ini aku tidak pernah melihatnya. Berarti benar kata Connor kalau di rumahmu ada seorang gadis cantik, ujar Dudley mengambil kotak rokoknya. Sekitar 2 bulan. Gadis itu sangat baik. Dia calon istri adikku, tapi ada problem yang membuat dia pergi membawa bayinya. Aku tidak sengaja mempertemukan gadis itu. Ternyata dia calon istri adikku. Wow, this is an amazing coincidence, seru Dante dengan tatapan tidak percaya. Justin menganggukkan kepalanya hingga nanti yang menatapnya pun langsung tersenyum. Aku tahu, Justin, kemungkinan besar orang-orang di luar rencana pasti menilaimu aneh-aneh tentang gadis itu. Iya kan? Tidak semua orang malah percaya kalau dia adalah adikku. Really? Pekik Dante. Jawab Justin hanya bergumam dan menganggukkan kepalanya saja. Hingga kini tiba-tiba saja Annabel muncul membawakan 2 gelas teh dan juga kue. Sengaja ia membawakannya karena di belakang bibi sedang sibuk. Begitu pula Justin yang mengatakan padanya kalau ada tamu. Laki-laki itu meminta pada Annabel untuk membawakan minuman, sekedar untuk mengajari menghormati seorang tamu. Silahkan, ujar Annabel tersenyum tipis. Dante langsung mendongak menatapnya. Terima kasih kelinci kecil. Laki-laki ini mungkin ke depannya akan menjadi musuh Annabel. Gadis itu mengepalkan tangannya dan ia dengan berani menonjok pipi Dante di hadapan Justin. Justin yang melihatnya pun hanya melebarkan kedua matanya dan terkejut. Sejauh ini Annabel tidak pernah marah. What the... Oh my gosh, Justin, your little sister is so naughty, teriak Dante memegangi pipinya. Annabel menghembuskan nafasnya panjang. Aku ini manusia, aku ini orang. Sejak tadi kau memanggilku dengan kelinci, kelinci, kelinci. Rasakan itu pukulan dari kelinci. Gadis itu berlalu begitu saja hingga Justin kini masih menatapnya dengan mulut ternganga dan ia menoleh pada Dante yang kesakitan. Bukan salah Annabel, mulutmu saja yang ceroboh, Dante, cicit Justin. Dante Lesandro berdecak kesal. Sialan. Kak, siapa laki-laki tadi? Kenapa dia sangat menyebalkan begitu? Justin terkekeh dengan pertanyaan Annabel. Ia ingin sedikit menggoda gadis itu. Setelah melihat Annabel marah, ia benar-benar merasa tergelitik karena tingkah lucunya.
Memangnya kenapa? Jangan bilang kalau kau tertarik dengannya ya. Justin bertanya dengan nadanya yang lirih dan menggoda. Kedua mata Annabel melebar. Gadis itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan tangannya yang melambai-lambai kecil di depan dada. Tidak, aku mana mungkin menyukai laki-laki aneh seperti dia, pekik Annabel menggeleng-gelengkan kepalanya. Justin tertawa pelan mendengarnya. Baru kali ini ada yang menolak seorang Dante Lascendro. Dari segi tampang sahabatnya juga tampan. Dari segi kekayaan dia juga manusia paling kaya menurut Justin. Dia itu lebih tampan dari adikku. Dia juga lebih kaya, bisik Justin pada Annabel. Tidak mau, dia itu laki-laki yang sangat menyebalkan. Aku rasanya wanita yang bermental baja, yang bisa bertahan dengan laki-laki seperti teman kakak, seru Annabel. Justin langsung tertawa mendengarnya. Jadi satu ini memang ada-ada saja. Harusnya ia lebih peka kalau Annabel memang sangat-sangat mencintai Riz. Bahkan saat ia menunjukkan seorang pemuda yang tampan rupawan seperti Dante Lascendro, Annabel menolaknya dengan tegas dan mengatakan kalau Dante adalah laki-laki yang aneh karena sempat memanggilnya dengan panggilan kelinci. Hampir semua sahabat Justin ingin mendekati Annabel, bahkan mereka seolah tidak peduli kalau Annabel kini tengah hamil. Mereka seolah-olah menyadari selagi itu bukan anak Justin. Bagi mereka tidak masalah. Para bilioner yang memang kadang sengaja mencari seorang keturunan. Namun beruntunglah Annabel tidak gila harta seperti wanita di luar sana. Itulah yang membuat Justin bangga pada gadis kecil itu. Kak, boleh aku meminjam ponselmu? Aku ingin menghubungi Riz, ujar Annabel berdiri di samping Justin yang kini tengah berdiri di depan kaca di kamarnya. Katanya kau ini marah pada adikku, tapi kau bingung menghubunginya. Yang benar yang mana Annabel? Tanya Justin. Gadis itu hanya tersenyum dan menunjukkan deretan giginya sebelum ia menggeleng-geleng pelan. Tidak ada yang benar, aku hanya ingin menghubunginya saja, Kak. Boleh ya, Kak? Pinta gadis itu. Justin langsung meraih ponsel miliknya dan memberikannya pada Annabel. Ia tidak tahan kalau Annabel akan merengek-rengek padanya. Ini ambil ponselnya dan kau duduklah di ranjangku. Kakak akan melanjutkan pekerjaan kakak di lantai bawah. Kalau kau selesai menelpon adikku, kembalikan lagi ponselnya padaku, oke? Seru Justin bagai sehati seorang anak kecil berusia 5 tahunan. Gadis itu terkekeh pelan dan langsung mengacungkan jempolnya. Siap, bos. Justin tersenyum manis. Laki-laki itu keluar dari dalam kamarnya dan meninggalkan Annabel di dalam kamarnya. Langkah Justin tiba-tiba terhenti. Ia memperhatikan gadis itu dengan tatapan kasihan. Seorang Annabel patut mendapatkan kebahagiaan yang pantas untuknya. Itulah yang sekarang ada di dalam otak Justin. Aku akan membantumu mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini, Annabel. Gadis baik, dirimu harus bahagia, gumam lirih Justin memperhatikan Annabel yang kini nampak memainkan ponsel miliknya. Sengaja Justin tidak memberikannya ponsel karena ia takut kalau gadis itu akan berkomunikasi dengan orang luar yang mungkin saja bisa membawa hal-hal toksik untuknya. Justin sangat menyayangi Annabel. Di mana Desi? Kenapa? Papa tidak melihatnya sama sekali. Kata orang tuanya, dia juga tidak pulang ke rumahnya. Sekarang katakan pada Papa, di mana dia, Riz? Geraldo meneriaki putranya. Sejak tadi Riz sama sekali tidak memperdulikan laki-laki itu. Pemuda itu masih sibuk dengan laptopnya. Riz, aku ini papamu, perhatikan aku saat aku bicara, teriak Geraldo. Riz seketika menutup laptopnya. Pemuda itu menatap datar kepada sang papa. Sudah, apa papa tidak sadar? Sejak tadi papa terus marah-marah. Di bagian mana aku bisa memberikan jawaban? Tanya balik Riz. Geraldo terdiam tidak menjawab. Laki-laki itu menghembuskan nafasnya pelan dan ia mendengkur kesal. Jawab dulu pertanyaanku, sentak Geraldo lagi. Riz berdeci. Desi sekarang berada di Manhattan,
dia tidak akan pernah bisa kemana-mana. Desi sudah bertemu dengan batunya. Dia mempunyai dua pilihan yang tidak akan pernah bisa membuatnya keluar dari lubang hitam, penyesalan atau hukuman. Ujar Riz tersenyum miring. Ia menatap papanya dengan tatapan penuh kemenangan. Laki-laki itu menyipitkan kedua matanya dan ia sama sekali tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh putranya ini. Apa maksudmu? Singkat saja, Pak. Maksudku, aku tidak mau menikah dengan Desi, jawab Riz. Apa kau gila, ha? Kau ingin membuat aku malu? Teriak laki-laki itu. Riz menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, untuk apa kau harus malu? Kau tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk pernikahan. Bukannya kau mengurus harta kedua orang tua Desi saja. Aku cukup malu dan juga cukup prihatin dengan semua rencana-rencana licikmu, Pak, ujar Riz. Geraldo sangat terkejut. Bagaimana bisa putranya ini tahu rencana-rencana yang sudah ia susun selama ini? Laki-laki itu begitu mengotot ingin menjodohkan Riz dengan Desi lantaran perusahaan raksasa yang dimiliki oleh kedua orang tua Desi kini berada di ujung tanduk terhadap perusahaan untuk memanfaatkan situasi. Kau apa? Aku hanya seorang dokter. Aku akan kembali bertugas ke Boston setelah 1 bulan libur ini. Aku tidak akan menjadi penerus keluarga ini, Pak. Apalagi bisnis hasil dari merampok hasil kekayaan orang lain, seru Riz tersenyum semik. Satu lagi, perusahaan milik kedua orang tua Desi sekarang sudah diakuisisi oleh perusahaan lain yang berhasil dari Manhattan, perusahaan besar yang berkembang di bidang pemasaran emas dan berlian. Dari mana kau tahu semua itu? Kau tidak boleh menggagalkan semua rencana-rencanaku, Riz. Bergunalah sedikit kau menjadi seorang anak yang harus tahu balas budi, teriak Geraldo berapi-api. Semarak tepuk tangan terdengar dari arah pintu ruang keluarga. Di sana nampak Ruela yang berdiri menatap tajam pada suaminya. Wanita itu adalah sumber dari kekayaan keluarga Geraldo. Tidak akan disegani dan tidak akan punya apapun kalau dia tidak menikah dengan Ruela. Kekayaan dan juga perusahaan raksasa yang ia bangga-banggakan ini adalah milik istrinya. Jangan sombong, Geraldo. Tanpa aku kau hanya sampah, seru Ruela. Berjalan masuk ke dalam ruangan itu. Laki-laki itu berdiri dan ia menuding tempat di hadapan wajah Ruela. Jaga mulutmu, Ruela, teriak Geraldo. Apa? Salah apa aku padamu? Aku baru tahu kalau ternyata kau adalah seorang perampok hasil kekayaan dari orang lain. Kau menyusun banyak sekali rencana licik. Kau juga yang menyebabkan putraku pergi bertahun-tahun. Dan sekarang kau mengatur rencana siasat busuk lagi untuk menjebak Riz dalam permainanmu, tanya Ruela pada laki-laki itu. Geraldo nampak semakin panik saat ini. Riz hanya tersenyum saja melihatnya. Laki-laki itu tidak akan berkutik kalau ia sudah diketahui di mana kesalahannya. Ruela menatapnya tajam. Aku akan meminta semua harta dan kekayaanku kembali ke tanganku. Aku akan mengalih tangankan atas nama anak-anakku, dan antara kau dan aku tidak akan ada hubungan apapun lagi. Aku tidak mau mempunyai suami seorang pecundang sepertimu. Aku ingin kita bercerai sekarang juga.